Wa nasitoti nasto. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi dipahamkannya malaikat. Mana kata-kata yang bisa dipahamkan malaikat? Nggak ada kata malaikat di situ. Nggak ada. Wa nazi'ati ghorqa. Naza'a yanzi'u itu terbit. Wa nazi'ati ghorqa. Maka waw di situ bukan waw qasam, sumpah. Sebagaimana di dalam ilmu tata bahasa, bukan. Ilmu tata bahasa itu hanya sebagai alat bantu. Banyak ayat Al-Quran kata-katanya tidak tunduk kepada ilmu tata bahasa. Jadi wa nazi'ati ghorqa itu bukan demi malaikat. Kalau demi itu qasam sebagai sumpah, apa benar Allah untuk menyatakan perbuatannya supaya dipercaya, kira-kira begitu, bersumpah kepada makhluknya? Kalau begitu Allah tidak maha kuasa. Dan kalau sumpah jadi pasif. Wa nazi'ati ghorqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa secara keras. Pasif itu kalimat. Wow, di sini bukan demi. Wa nazi'ati ghorqa. Perhatikanlah. Ya, perhatikanlah yang pindah sampai tenggelam. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebutlah dari meja ini muncul nazi'ati naza'a yanzi'u terbit. Ghorqa tenggelam. Tenggelam. Terbit tenggelam. Terbit tenggelam. Perhatikanlah. Demi itu bukan sumpah. Jadi aktif. Perhatikanlah yang pindah sampai tenggelam. Wa nasitoti nasto. Ya. Jadi pindah dari satu tempat asal ke tempat lain. Wa nasitoti nasto. Yang pindah itu, yang pindahnya terbit, tenggelam, tenggelam, pindah dari satu tempat ke tempat lain tenggelam dengan cara yang sangat cepat. Wa nasitoti nasto. Yang giat segiat-giatnya dalam perpindahannya itu. Jadi pindahnya terbit, tenggelam dalam kecepatan yang sangat cepat pindah ke. Kemudian wasabihati sabha. Di samping pindah dengan kecepatan yang tinggi juga sambil sabha, itu beredar, berputar. Wasabihati sabha, yang beredar terus menerus. Jadi dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Terbit, nazi'at itu, naza'at terbit, tenggelam, pada kondisi yang cepat, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sambil juga dia beredar. Itu bahasa Quran, wasabihati sabha. Yang beredar. Ya, yang beredar terus menerus. Kemudian, pasabikoti sabko. Pasabikoti sabko. Maka berlombalah secepat-cepatnya. Maksudnya pindah dari tempat ke tempat lain, muncul, tenggelam, berlomba dengan kecepatan yang sangat tinggi sambil dia beredar. Nah, di situ dikatakan wasabihati sabha. Berebut, ya berlomba, pindahnya berlomba. Di sini pal mudabbirati amro. Dabbaro yudabbiru itu tadi itu. Dabbaro itu bukan mengurus. Dabbaro yudabbiru itu menyampaikan. Fal mudabbirati amr. Maka dengan itulah Allah menyampaikan amarnya. Nah, ini kalau bukan orang fisika atau belum tidak memahami fisika nggak akan ngerti. Wajar dipahami, yang begini mah malaikat. Siapa lagi yang bisa begitu? Kira-kira begitu. Orang fisika akan mengerti sifat dari benda apa yang seperti ini. Nah, orang-orang yang belajar fisika udah pasti, oh itu sifat elektron. Elektron itu kan dari pindah dari tempat ke tempat lain.
berkejaran dengan proton. Ini kan penuh jagat raya ini dengan atom. Atom itu ada intinya, di situ ada proton, neutron, elektron. Proton bermuatan listrik negatif. Kalau neutron positif. Di luarnya itu elektron. Itu berlomba saling kejar-mengejar seolah-olah begitu. Tapi dia sambil berputar. Beredar, berputar. Jadi ayat ini berbicara tentang sifat-sifat elektron. Karena kecepatan pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang luar biasa, maka disebutlah arus. Arus elektron itu disebut sebagai sinar. Sinar, arus elektron. Nah ini sinar. Itu memantul ke sana cahaya itu. Kalau ini cahaya pantulan. Kalau sinar mah nggak kelihatan oleh mata. Nggak kelihatan oleh mata sinar. Jadi Allah menggunakan arus elektron dalam menyampaikan amarnya. Coba. Kan jauh dengan jauh dengan penafsiran yang lama. Kalau di penafsiran yang lama ini terjemah demi malaikat yang mencabut nyawa secara keras, demi malaikat yang mencabut nyawa lemah lembut. Mana kata-kata yang bisa diadopsi sebagai malaikat? Nggak ada. Ayat ini, kata ini tidak menunjukkan ke malaikat. Nazahayan jiwa itu terbit, gorko tenggelam. Terbit tenggelam dengan kecepatan yang tinggi sambil beredar. Di sinar itu disebut juga gelombang elektromagnetik. Ya? Sinar itu disebut juga gelombang elektromagnetik. Jadi arus elektron itu disebut sebagai sinar atau gelombang elektromagnetik. Bahasa lain ya. Bahasa sebutan yang sama, gelombang elektromagnetik. Kayak wireless kalau sekarang itu telepon salah satu contohnya. Ya penggunaannya oleh manusia itu sekarang, itu manusia sekarang itu. Ini Allah nih, bicaranya Allah nih. Ternyata Allah menyatakan dalam Quran, ini kan Allah yang bicara. Allah menggunakan penyampaian amarnya, wahyunya menggunakan sinar. Nah, sinar kita mengetahui banyak macam-macam sinar itu. Ada sinar yang menembus, najmus sakib, ada sihabun sakib, macam-macam itu sinar. Frekuensinya beda-beda itu. Untuk mengusir setan supaya tidak masuk ke bumi ini, itu dilempar dengan sihabun sakib. Termasuk setan waktu mencuri-curi dengar wahyu yang akan diturunkan. Dulu ada tempat mereka ngintip-ngintip wahyu yang akan diturunkan, apa gerangan, itu tidak bisa lagi. Mereka dilempar oleh atau ditembak kira-kira begitu oleh sinar yang bernamanya sihabun sakib. Coba dibaca di surat Jin. Allah tuh menerangkan di surat Jin itu. Saudara sekalian, kalau berbicara sinar, mau tidak mau penafsir ayat ini harus mengerti fisika. Bisa dibayangkan tatkala penafsir ayat yang berbicara fisika nggak ngerti fisika. Ini bisa dibayangkan. Makanya jangan heran tatkala Al-Quran yang dibahas itu juga, terus masalah-masalah ibadah bolak-balik. Ya, wudu, sholat, ibadah haji, zakat, itu aja muter kira-kira begitu. Padahal Al-Quran berbicara berbagai keilmuan yang ada sekarang.
Saudara-saudara sekalian, sinar oleh manusia, sinar oleh manusia sekarang sudah bisa dimanfaatkan dalam bentuk kemanfaatan yang lain. Sinar itu. Ya salah satu diantaranya kita menggunakan HP. HP itu kan gelombang radio yang menyampaikannya itu, sinar itu, arus elektron. Ya, coba TV bisa nyampe, disiarkan di Amerika, nyampe ke kita, itu yang membawa gambar ke sini itu gelombang elektron itu. Yang tadi disebutkan gelombang elektromagnetik. Nah, saudara-saudara sekalian, kecepatan sinar itu sudah bisa dihitung oleh manusia, ilmu pengetahuan sekarang. Kecepatan sinar adalah 300.000 km per detik. Sementara kecepatan suara beda, 300 meter per detik. Beda kan? Kecepatan suara 300 meter per detik. Kalau kecepatan sinar 300.000 km per detik. Makanya kalau kita ngangkat HP mau bicara ke Saudi, saudara kita di sana entah jadi TKI, TKW, sedang umroh atau sedang ibadah haji, kira-kira gitulah. Itu kita begitu angkat, kan cuma berapa detik udah nyampe ke Saudi. Jarak Indonesia Saudi kurang lebih 7.000 atau 8.000 kilometer. Jaraknya itu. Sebut saja tuh 8.000 kilometer dari sini ke Saudi. Sementara kecepatan gelombang radio itu 300.000 km per detik. Makanya begitu diangkat nyampe. Nah, kenapa nomor yang kita kirim, yang kita pijit untuk si A tidak tertukar kepada si B, si C? Orang gunakan HP kan jutaan. Nah, setiap nomor HP itu sudah ada. Allah ciptakan untuk supaya tidak tertukar. Nah, itu di surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min itu surat berapa? 40. Ayat 17. Surat Al-Mu'min surat 40 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa. Surat Al-Mu'min. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa. Surat berapa? 23. Surat 23. Coba dibuka surat 23. Nah, di surat Al-Mu'min 23 Allah menyatakan, ya, surat Al-Mu'min ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Ayat 17 kalau menurut terjemah ini, dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit. Kok jadi 7 lapis langit? Mana yang bisa dipahamkan sebagai langit? Hanya karena di situ ada sab'a, 7 lapis langit di atasmu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Saudara-saudara sekalian, walaqad khalaqna fawqakum, sungguh kami telah ciptakan di atasmu sab'a tara'iqa. Ini di atasmu nih, di atasmu, di atas kita, sab'a tara'iqa, banyak jalan tak terhingga. Banyak jalan tak terhingga artinya berjuta-juta, bermiliar-miliar. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin.
tiadalah aku ciptakan dengan jalan yang banyaknya bermiliar-miliar itu